Bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, para sahabat-sahabat Tuhan, satu renungan singkat. Tema Natal kita pada malam ini adalah Allah yang setia pada janji-janjinya. Kita semua adalah orang-orang janji. Pada waktu saya menjadi seorang imam, saya berjanji bahwa saya akan taat kepada uskup saya akan hidup dalam kemurnian, dan saya akan hidup di dalam kemiskinan. Itu janji. Saya harus mengucapkan janji itu. Walaupun dalam perjalanan waktu ternyata saya tidak setia pada janji itu. Dan janji itu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan siapa-siapa. Sama dengan ibu bapak yang duduk di sini pada waktu menikah di hadapan imam, di depan altar. Ibu bapak juga berjabatan tangan pada waktu itu dan berjanji. Mulai hari ini, Agustina saya pilih menjadi istri saya. Agustina juga, dia mengatakan hal yang sama. Mulai hari ini, Agustinus saya pilih menjadi suami saya. Dan ada tambah kata-kata sesudah itu. Saya berjanji untuk setia kepadanya dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan di waktu sakit. Ya kan, kita janji begitu. Ternyata juga kan kita tidak setia pada janji itu. Ya toh, pada waktu untung ya abang disayang, ya toh. Ketika rugi abang ditendang, ya. Nah, begitu. Kita tidak setia pada janji kita. Atau ketika kita melihat seorang lain yang lebih cantik daripada istri kita, dan kebetulan ya istri cepat keriput, ya toh. Ya, maka hati kita mulai pindah kepada yang lain. Sehingga ada pepatah begitu, pohon bercabang itu wajar, tapi cinta bercabang itu kurang ajar. Ya, ada pepatah begitu kan. Nah, itu semua kata-kata itu menandakan bahwa kami tidak setia pada janji kami. Kita melihat lagi janji berikut. Ketika para pejabat-pejabat kita bersumpah untuk menduduki jabatan-jabatan penting di dalam pemerintahan atau di dalam jabatan-jabatan publik, mereka bersumpah. Biasanya rohaniwan datang membawa kitab suci, entah itu kitab suci Al-Quran, atau kitab suci agama Hindu, atau kitab suci agama Kristiani, agama kita. Mereka bersumpah. Dan salah satu sumpah itu bunyinya bahwa saya tidak akan menerima apapun dari orang lain. Atau saya berjanji untuk melaksanakan tugasku sebaik-baiknya. Tetapi di kemudian hari ternyata tidak setia pada janji itu. Karena banyak pejabat kita pencuri, korupsi. Banyak pejabat kita menerima gratifikasi, menerima uang suap, terima uang suap. Tidak setia pada janji. Nah, ibu bapak, kita semua adalah orang-orang janji. Pada waktu anak kita masuk sekolah di Canisius, ada janji, perjanjian dengan rektornya. Atau ketika kita masuk Santa Ursula, ada perjanjian dengan susternya. Ketika kita masuk ke perguruan tinggi, ada perjanjian-perjanjian yang kita lakukan dengan pihak manajemen di sana. Jadi kita ini semua orang janji. Ketika kita dibaptis menjadi Katolik, waktu itu juga kita berjanji. Nah, waktu itu pastor bertanya tuh, percayakah Anda atau apakah Anda mau
membuang semua perbuatan-perbuatan takyul, judi, dan segala yang tidak baik. Kita bilang, ya saya berjanji. Gitu. Tetapi mungkin salah satu dari kita di sini yang ambil bagian dalam judi online. Ya kita tidak setia pada janji baptis kita. Tidak setia. Kita katakan bahwa pastor tanya, apakah kamu percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa? Ya kita bilang, ya saya percaya. Saya percaya kita dengan lilin yang bernyala, saya percaya. Tetapi kemudian di perjalanan hidup kita ternyata bukan Tuhan yang Maha Kuasa yang kita percaya, tetapi pada zaman Pak Harto itu dibilang keuangan yang Maha Kuasa, ya kan? Yang saya percaya. Ya umpamanya. Jadi kita tidak setia pada janji baptis kita. Nah, Ibu Bapak, dari ketidaksetiaan kita kepada janji-janji yang kita ucapkan itu, ternyata Allah tidak pernah tidak setia. Allah selalu setia pada apa yang Dia janjikan. Dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya bab 55, apa yang keluar dari mulutku itu tidak pernah tidak akan berhasil. Apa saja yang keluar dari mulutku seperti hujan turun ke bumi dan dia akan menghasilkan tanam-tanaman. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan janjikan melalui sabdanya, dia juga akan melakukan apa yang dia janjikan. Maka tadi kita dengar cerita yang dinyanyikan itu. Beribu-ribu abad, Ibu Bapak, pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, ketika penciptaan dunia itu, Adam dan Hawa berbuat dosa, pada saat itu Allah telah menjanjikan seorang penebus pada saat itu. Nah, beribu-ribu abad janji itu. Pada malam Natal, janji Tuhan itu setelah beribu-ribu abad, janji itu digenapi dengan lahirnya Kristus. Ibu Bapak, ini tanda kesetiaan Tuhan. Nah, sekarang kita bertanya, janji Tuhan itu apakah masih tetap relevan, masih tetap berlangsung dalam kehidupan kita hari-hari? Ibu Bapak, apa yang Tuhan janjikan kita masih alami setiap hari. Setiap hari. Tidak ada hari yang berlalu tanpa janji Tuhan itu terlaksana. Contoh, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Dia adalah Emmanuel. Dia beserta kita. Itu janji dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa Dia menjanjikan itu, bahwa Dia adalah Allah beserta kita? Ibu Bapak, coba kita semua lihat tentang kita punya pengalaman. Kita tidur malam sampai pagi, kita bangun. Apakah ada yang menjaga kita, menghantar kita pada waktu kita tidur? Dia jaga dengan baik-baik? Tidak. Tidak ada yang menjaga kita. Pada waktu pagi kita bangun dan ya kita lihat sudah pagi, sudah ada fajar dan sudah ada lagi jengkal hidup yang Tuhan sediakan untuk kita. Jadi peristiwa dari malam itu sampai pagi itu terjadi menurut penyelenggaraan Allah. Dia menyertai kita justru pada waktu kita tidak berbuat apa-apa. Pada waktu kita bangun, kita sudah ada. Dan kita sudah bisa membuka mata, kita bisa melihat suami kita atau melihat istri kita, melihat anak kita, melihat cucu kita. Semuanya terjadi seperti otomatis begitu. Tanpa kerja daripada kita. Kita hanya pergi meletakkan kepala di atas bantal dan selesai, kita tidur. Apa yang terjadi sepanjang malam itu? 4 jam, 5 jam, atau 8 jam, atau 10 jam. Itu tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Itu Allah menyertai kita dalam perjalanan hidup itu. Begitu juga dari pagi sampai dengan malam, kita semua bekerja seperti biasa, menjalankan tugas-tugas kita seperti biasa. Allah beserta kita sampai malam dan kita makan, minum dan tidur lagi. Ini contoh yang amat konkret sekali bahwa Allah itu beserta kita. Dia adalah Emmanuel.
Dia setia pada janjinya. Ibu bapak saudara-saudari, mengapa Allah setia pada janjinya? Sebab dia adalah Allah yang peduli. Allah yang peduli artinya Allah yang berdiri di dalam situasi kita. Dia melihat keluh kesah kita. Dia memandang penderitaan kita. Dia mendengar apa yang kita serukan kepadanya. Lalu dia bertindak untuk menyelamatkan kita. Itu artinya Allah itu peduli. Dan karena dia peduli, dia menjadi manusia supaya manusia menemukan jalan kembali kepada kebenaran. Karena apa? Pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, Adam dan Hawa pilih jalan yang salah. Dan jalan yang salah itu diwariskan turun-temurun kepada kita. Kepada kita semua, dan kita akan wariskan lagi kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sehingga selama dunia ini ada dan manusia hidup di dunia ini, kita mewariskan banyak hal-hal yang salah kepada anak cucu dan generasi-generasi baru. Salah. Kenapa? Karena kita semua adalah keturunan Adam. Kita semua berasal dari Hawa. Dan karena kita berasal dari nenek moyang kita yang salah jalan, kami mewarisinya dengan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang kali. Itu yang disebut dengan nama dosa asal. Jadi kita semua adalah orang-orang yang salah jalan. Dan Allah menyayangi kita, Allah mengasihani kita, maka dia menjadi manusia supaya dia menghantar kita kembali kepada jalan yang benar. Bagaimana Allah menghantar kita? Dia memberi kepada kita hati nurani. Dia tidak hanya menulis hukum-hukumnya, seperti kita tahu ada 10 perintah Allah, atau kita mengerti ada 5 perintah gereja. Tidak hanya itu, Allah menulis hukumnya di dalam hati kita. Jadi kita tidak perlu sebenarnya untuk membaca lagi hukum-hukum Allah atau hukum-hukum gereja. Tidak perlu. Dia menulis itu di dalam hati kita. Dan itu yang kita sebut dengan nama hati nurani. Dari hati nurani itulah manusia dituntun untuk tidak salah jalan. Tetapi kita mesti mengaku bahwa kita manusia kadang-kadang tuli terhadap hati nurani kita. Bahkan kita tumpul perasaan kita, pikiran kita, dan hati nurani kita juga menjadi tumpul. Oleh karena kita tidak memberi dia makanan yang baik, makanan rohani yang baik. Sehingga banyak kali kita salah jalan karena nurani kita tumpul. Tidak lagi tajam seperti sedia kala. Ibu bapak saudara-saudari, mari kita melanjutkan misa kudus ini. Allah menjadi manusia, dia peduli dengan kita. Coba kita mengasah hati nurani kita supaya kita belajar mendengar suara Allah yang menjadi manusia di tengah kita, dan suara itu menuntun kita ke jalan yang benar. Dan melalui jalan yang benar itulah kita akan berkumpul bersama Allah. Saudara-saudara kita yang lain yang sudah mendahului kita bersama para kudus, para malaikat Tuhan, kita akan berkumpul bersama-sama di dalam surga untuk memuliakan Allah, dan kita menjadi satu keluarga Allah yang besar. Asal kita belajar mendengar hati nurani kita yang selalu menuntun kita, karena hati nurani itu adalah suara Allah yang menjelma untuk menuntun kita di jalan yang benar. Amin.